Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat pagi kawan-kawan semua. Senang bisa bertemu kembali hari ini dalam mata kuliah pertemuan kedua mata kuliah metode penelitian pendidikan. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan meminjam buku dari Suwartono, dasar-dasar metodologi penelitian, dan kita ambil salah satu bab berkenaan dengan langkah-langkah dalam melakukan penelitian ya. Jadi pada minggu lalu kita sudah membahas tentang hakikat dan urgensi dari metodologi penelitian ilmiah, bahwa perbedaan antara sebuah peradaban yang maju dengan peradaban yang terbelakang adalah pada metodologi yang digunakan dalam keilmuan ya. Dan kita juga sudah membahas pada pertemuan kemarin metode induksi dan deduksi ya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas langkah-langkah dasar dalam metode penelitian ya, dengan meminjam buku, dengan memakai referensi dari Suwartono ya. Jadi buku ini menarik, kenapa? Karena sangat simpel dan sangat aplikatif, dan ini berkaitan dengan pendidikan juga ya. Jadi Suwartono ini ada bukan seorang teoritis saja, tapi juga seorang praktisi peneliti ya, peneliti pendidikan. Oke, jadi ini buku yang sangat Bapak rekomendasikan. Silakan teman-teman cari hard copy-nya dan tambahkan ke koleksi kalian. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ya, ini daftar isinya ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bersama-sama membahas langkah-langkah dasar metode ilmiah, itu di bab kedua ya, dari halaman 19 sampai halaman 38. Ya, jadi secara umum tahapan dalam perencanaan penelitian itu dapat dibagi menjadi 4, dan nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Pertama itu perumusan masalah, kemudian kajian literatur, perencanaan penelitian, dan akhirnya persiapan perangkat untuk pengumpulan data. Oke. Nanti kita juga pada pertemuan kedepannya ya juga akan menggunakan buku dari Suwartono ini berkenaan dengan bab kelimanya, yaitu penelitian pendidikan, insya Allah ya. Jadi bab kelima ini penghijauan tahan ya, atau pengaplikasian secara praktis dari teori-teori yang ada di bab kedua ya, yang akan kita bahas pada hari ini. Baik. Ya, langsung saja kita buka. Nah, ini ya, tahap persiapan perencanaan. Jadi mungkin teman-teman bingung ya, mau meneliti tentang apa. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mau meneliti tentang apa, ada salah satu saran yang sangat baik untuk kita jalankan ya. Dan ini kerap tidak dijalankan oleh para peneliti di Indonesia. Jadi apa hal tersebut? Ya, jadi kesalahkaprahan mayoritas peneliti di Indonesia adalah mereka merahasiakan penelitiannya karena takut dicuri orang. Nah, ini ya, Bapak sudah beberapa kali bertemu peneliti seperti ini. Ada naskah misalnya, naskah klasik yang tidak ingin di-share atau tidak mau di-share kepada orang lain. Kenapa? Karena dia takut nanti naskah ini keburu diteliti oleh orang lain. Nah, padahal ilmu pengetahuan sifatnya terbuka dan tidak seharusnya ditutup-tutupi seperti itu. Begitu juga dengan teman-teman yang ingin melakukan penelitian ya. Maka semulai dari sekarang silakan diskusi dengan kawan-kawan ya, dengan kolega, sesama teman kuliah, dengan dosen, kepada sesama rekan-rekan seprofesi ya, tentang
penelitian yang hendak dilakukan ya. Bisa jadi nanti dari hasil diskusi tersebut kawan-kawan menemukan ide-ide baru, ide-ide yang segar ya. Kawan-kawan juga akan semakin sadar dengan tantangan yang akan dihadapi apabila memilih sebuah tema penelitian ya. Jadi jangan takut ide kita dicuri orang ya. Diskusikan penelitian kita. Jadi mahasiswa jangan lagi, kalau ketemu mahasiswa lainnya, jangan lagi diskusi tentang hal-hal yang tidak penting ya, tentang hoax ya, tentang gosip-gosip ya. Itu bukan levelnya mahasiswa lagi, apalagi mahasiswa semester akhir. Perbincangannya mesti tentang penelitian yang hendak dilakukan ya. Dan ingat, nanti penelitian kalian ini, skripsi ini bukanlah akhirnya ya, bukan akhir dari perjalanan keilmuan kalian, justru menjadi awalnya. Nanti ke depannya Bapak harapkan apa yang kita pelajari pada hari ini terkait metode penelitian bisa dijalankan juga ya dalam penelitian-penelitian kalian lainnya ke depannya. Oke. Jadi itu ya, jangan takut dicuri orang. Diskusikan tema penelitian yang hendak kalian angkat. Nah, ini jadi agar penelitian kita berkualitas ya, perlu ada semacam studi kelayakan permasalahan penelitian yang dilihat dari, jadi ada pertimbangan pribadi dan nanti ada pertimbangan sosial. Nah, pertimbangan pribadinya seperti apa? Nah, jadi kalau boleh Bapak singkat ya, itu terkait dengan minat ya, terkait dengan kemampuan kalian, terkait dengan akses atau kemudahan dalam mengumpulkan data ya, dan terkait dengan waktu. Jadi kalau waktunya sempit misalnya, ya jangan melakukan penelitian yang membutuhkan waktu lama ya. Tapi apabila kalian waktunya masih cukup panjang, maka silakan melakukan penelitian yang membutuhkan durasi waktu panjang ya. Jadi durasi waktu panjang tidak harus lebih rumit ya, bisa jadi itu lebih mudah, hanya saja memang perlu waktu untuk melihat hasilnya. Oke. Jadi pertimbangan pribadinya yang pertama adalah apakah Anda benar-benar tertarik untuk mengkaji permasalahan dimaksud. Nah ya, jadi carilah tema-tema penelitian yang membuat kamu bergairah atau bersemangat dalam melakukannya. Jadi kalau dalam kasus Bapak ya, penelitian disertasi Bapak itu berkenaan dengan hewan ya. Jadi judulnya kurang lebih hak asasi hewan dalam ritual Idul Kurban. Nah, jadi ini tema yang tidak banyak dikaji oleh para peneliti pada umumnya. Kenapa? Karena memang bukan isu yang populer. Tapi Bapak tetap melakukan penelitian ini. Kenapa? Karena Bapak sejak awal ya, sejak dulu sudah merasa kasihan ya, kasihan dengan hewan-hewan kurban. Bapak berpikir kenapa agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, tapi kok memiliki ajaran yang membolehkan penyembelihan hewan ya. Jadi para kritikus Islam ya, para aktivis hewan, pembela hak asasi hewan mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang barbarik ya, agama yang melestarikan animal massacre. Animal massacre itu maksudnya pembantaian hewan. Jadi udah nggak zamannya ini seperti ini ya. Oke. Jadi itu, cari tema penelitian yang membuatmu bergairah atau bersemangat dalam melakukannya. Jangan cuma memilih tema penelitian yang mudah ya, tapi sementara kalian sendiri tidak bersemangat melakukannya ya, karena kalian sendiri tidak tertarik dengan tema tersebut. Jadi cari tema yang membuatmu tertarik ya, karena kita akan butuh energi yang sangat besar untuk melakukannya. Kemudian tanyakan juga kepada diri Anda, apakah Anda memiliki kemampuan atau pengetahuan latar yang cukup untuk mengkaji permasalahan tersebut. Nah ya ini penting nih. Jadi ini nasihat dari dosen-dosen Bapak ya, dari S1, S2, S3 ya, yang mengatakan bahwa penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai ya. Jadi tidak perlu terlalu idealis dalam meneliti, yang penting selesai. Jadi ukur kemampuan diri ya. Jadi ini juga berkait dengan kajian literatur ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik mengangkat tema tentang fungsi hewan dalam dunia pendidikan Islam misalnya ya, maka carilah artikel-artikel jurnal berkaitan dengan tema tersebut. Cari juga buku-buku tentang hewan dan pendidikan Islam ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengukur kemampuan atau pengetahuan kita dalam mengkaji permasalahan tersebut. Oke? Ya, berikutnya ya ini ya yang seperti Bapak katakan tadi ya, ini hal-hal yang perlu ditanyakan kepada diri sendiri ya, berkait dengan akses ya, apakah peralatan kita memadai, apakah perlengkapan kita memadai, dan apakah subjek atau objek penelitian kita itu bisa diakses ya. Kalau terlalu jauh misalnya di Papua, sementara kita dari Tangerang Selatan ya, mungkin akan kesulitan ya. Jadi harus accessible ya. Oke, begitu juga dengan waktu, itu perlu diperhatikan. Nah, berikutnya adalah pertimbangan sosial ya. Jadi biasanya kita akan bersemangat dalam melakukan penelitian apabila kita mengetahui atau menyadari bahwa penelitian yang kita lakukan akan memberi manfaat untuk masyarakat. Nah, jadi cobalah tanyakan kepada diri sendiri apakah tema penelitian ini memiliki manfaat atau tidak ya. Kalau itu bermanfaat, maka semakin bermanfaat penelitian tersebut, maka akan semakin bagus dan akan semakin bersemangat juga kita sebagai peneliti dalam melakukan penelitian. Nah, tidak kalah pentingnya adalah kita perlu bertanya apakah penelitian ini sama atau tengah dilakukan oleh orang lain ya. Nah, ini penting ya. Nah, dan disinilah letak pentingnya kajian literatur ya, atau kalau dalam pedoman penulisan di STIT Darul Fatah disebut dengan penelitian terdahulu yang relevan ya. Jadi ketika kita hendak melakukan penelitian, cobalah cari penelitian-penelitian lain sejenisnya ya. Bukan saja sebagai sumber, tapi juga dalam rangka membedakan penelitian kita dengan penelitian yang pernah dilakukan ya. Kalaupun ternyata tema yang hendak diangkat sama, maka gunakan pendekatan atau teori yang berbeda. Jadi ada istilah yang mungkin penting untuk kita pahami ya. Ini istilah dari Isaac Newton, saintis terbesar abad modern, yang mengatakan bahwa saya tidak berdiri sendiri dalam melakukan penelitian-penelitian saya, melainkan saya berdiri di dinding, di punggung, ya, di bahu para raksasa, ya, standing on the shoulder of giant. Maksudnya ya, Isaac Newton dalam menghasilkan teori gravitasinya itu tidak lahir dengan sendirinya, melainkan merupakan akumulasi atau menggunakan hasil penelitian dari para peneliti sebelumnya ya. Oke. Berikutnya nah, ini juga ya. Nah, jadi oke. Jadi ini salah satu sumber kita dalam mengkaji literatur atau melakukan penelitian terdahulu yang relevan adalah dengan membuka Google Scholar ya. Jadi silakan teman-teman buka Google Scholar, lalu masukkan kata kuncinya dalam bahasa Indonesia ya, maka akan keluar jurnal-jurnal dari seluruh kampus di Indonesia terkait dengan tema yang hendak kalian angkat. Dan ini menariknya, semua jurnal tersebut di Indonesia bersifat gratis ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya mengklaim bahwa sulit melakukan penelitian karena akses terhadap sumber-sumber itu sulit ya, karena ternyata sekarang sangat mudah ya.
Dan apabila kalian membutuhkan sumber-sumber dari luar negeri, nah ini ada beberapa jurnal-jurnal artikel yang berbayar ya. Jadi kalau kalian menemukan hal tersebut, coba di-crack dengan sai.hub ya. Ini beberapa ada yang bisa berhasil di-crack ya. Tapi beberapa juga tidak. Kalau tidak ya wallahu alam bisawab ya. Mungkin kalian bisa pergi ke kampus besar yang berlangganan jurnal tersebut seperti UIN Syarif Hidayatullah. Oke. Berikutnya, nah ini masih berkaitan dengan mengkaji literatur ya. Jadi setelah memutuskan permasalahan yang akan dikaji, kita harus mencari informasi yang relevan sebanyak-banyaknya ya. Tadi sudah kita bahas tentang Google Scholar dan sai.hub. Nah, ini berkaitan dengan perumusan masalah ya. Jadi perumusan masalah ini adalah faktor paling krusial dalam penelitian. Bahkan ada yang bilang ia bernilai setengah dari seluruh penelitian ya. Jadi cara terbaik memulai penelitian adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, dengan mengajukan problem-problem. Nah, hakikat penelitian adalah dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, dalam rangka menjawab permasalahan yang kita angkat ya. Karena itu wajar apabila ada yang mengatakan pertanyaan ini atau problem atau perumusan masalah itu merupakan setengah dari penelitian ya. Jadi nah ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh pertanyaan atau permasalahan. Jadi intinya adalah kita harus membedakan antara pertanyaan mayor dan pertanyaan minor ya. Ini semua contoh adalah contoh pertanyaan mayor ya. Nah, nanti ketika kita melakukan penelitian skripsi ya, pertanyaan besar ini akan kita pecah menjadi 2 atau 3 pertanyaan minor. Jadi minimal 2 maksimal 3 pertanyaan minor ya. Jadi misalnya nih, di sini yang terakhir adalah strategi belajar apakah yang digunakan oleh siswa berprestasi bahasa Inggris ya. Maka dari pertanyaan mayor ini dapat diturunkan pertanyaan minor seperti apa yang dimaksud dengan strategi belajar. Kemudian bagaimana siswa berprestasi bahasa Inggris. Baru kemudian terakhirnya strategi belajar seperti apa yang tepat digunakan oleh siswa berprestasi bahasa Inggris sehingga dapat berprestasi dalam bahasa Inggris ya. Jadi itu ada pertanyaan mayor dan kemudian ada pertanyaan minor ya. Nanti seluruh bab dalam penelitian kita adalah dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan minor tersebut. Oke. Berikutnya, nah ini ya. Jadi seorang peneliti dikatakan tidak bijak jika di dalam penelitiannya ia melibatkan siswa sebuah kelas dari sejumlah kelas paralelnya ya, tanpa pertimbangan apapun. Sementara ia menggeneralisasikan temuannya dengan label seluruh sekolah tersebut. Seandainya si peneliti itu melibatkan sejumlah siswa dari tiap-tiap kelas yang ada secara acak, apakah akan menghasilkan kesimpulan yang sama? Nah, ini kalau teman-teman nanti melakukan penelitian lapangan ya, maka harus dipikirkan bagaimana cara mengumpulkan sampelnya ya, bagaimana cara menyebarkan angkatnya ya. Sehingga apa? Sehingga sampel yang kita pilih itu mewakili ya, mewakili sekolahan yang hendak kita teliti. Nanti ini ada teknik-tekniknya. Teknik-tekniknya akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, jadi ini Bapak sering menemukan kesalahan seperti ini ya ketika melakukan bimbingan skripsi. Hindari memilih sampel penelitian berdasarkan kecenderungan atau preferensi pribadi. Seperti ada mahasiswa yang memilih sekolah karena dia tenaga pengajar di situ ya, atau dia memilih sampel dari kelas A karena dia menjadi guru di kelas itu ya. Memang tidak boleh seperti ini, tentu saja boleh ya, tapi tidak boleh menggunakan alasan-alasan pribadi tersebut
ya. Jadi alasannya harus tetap bersifat ilmiah ya. Misalnya kenapa dipilih sekolah ini, bukan karena kita mengajar di sekolah tersebut ya, melainkan karena sekolah ini belum pernah diteliti sebelumnya. Sekolah ini mencanangkan program pendidikan yang berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya atau alasan-alasan lainnya ya. Jadi alasan pemilihan sampel harus ilmiah. Tidak boleh menggunakan alasan-alasan yang sifatnya pribadi. Oke. Tadi itu tahap perencanaan penelitian ya. Kemudian ada tahap pelaksanaan penelitian. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah ya bahwa kegiatan inti dalam tahap pelaksanaan penelitian adalah pengumpulan data, validasi ya, validasi atau pemeriksaan data serta analisis data ya. Jadi disinilah letak pelaksanaan penelitian kita. Nah, ini ketika kita memilih sampel dalam sebuah penelitian ya, maka kita harus, salah satu dasarnya adalah kita harus menyesuaikan dengan jenis penelitian kita ya. Apabila penelitian kita termasuk ke dalam kategori penelitian deskriptif, maka sampel yang diambil harus minimal 10% dari populasi. Jadi kalau jumlah mahasiswanya atau jumlah siswanya 100, maka minimal diambil 10% atau 10 siswa untuk diteliti ya. Sementara kalau penelitian korelasi ini banyak dipakai ya. Penelitian korelasi itu hubungan ya, hubungan antara variabel A dan variabel B ya. Nah, ini yang diperlukan minimal 30 subjek ya. Sementara penelitian ex post facto 15 subjek per kelompok, dan penelitian eksperimen juga 15 sampai 30 subjek per kelompok ya. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan penelitian deskriptif, korelasi, ex post facto, dan eksperimen dalam kesempatan yang lain. Tapi yang jelas ketika kita memilih sampel harus memiliki dasar-dasar ya. Jangan cuma secara random juga boleh, tapi harus punya alasan ya kenapa dipilih secara random ya. Nah, ini juga perlu digarisbawahi ya, terkait dengan cara mengambil subjek dalam rangka kesesuaian subjek terpilih. Nah, ini ada beberapa istilah teknis pengambilan sampelnya. Yang pertama adalah random atau secara acak, kemudian ada purposive, stratified atau berstrata ya, bertingkat, cluster, pengelompokan, dan proporsional ya. Jadi kalau cluster nih bisa saja seperti misalnya kita hendak meneliti tentang sekolah A, maka sampelnya diambil dari kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 5 misalnya ya. Nanti bisa disesuaikan lagi ya. Yang penting kita tahu dulu teorinya. Baik, berikutnya adalah ya. Kemudian tahapan terakhir adalah tahapan penyusunan laporan. Nah, jadi begini, ketika menulis skripsi ya, kalian nanti akan mendapat buku pedoman penelitian yang berlaku di STIT Darul Fatah ya. Maka gunakan pedoman tersebut. Jangan kemudian kita menggunakan pedoman dari sekolah lain ya, atau dari kampus lain, karena bisa jadi sangat berbeda ya. Begitu juga ketika kita hendak mengirim artikel ke sebuah jurnal ya, artikel ilmiah ke sebuah jurnal, maka biasanya jurnal yang bagus ya akan menyediakan template ya, template artikel yang wajib kita ikuti ya. Jadi kita sesuaikan ya cara penyusunan, cara penulisan hasil penelitian kita ya dengan template, dengan pedoman yang berlaku dalam institusi yang hendak kita serahkan ya penelitiannya. Dan kemudian tidak kalah pentingnya adalah untuk menyempurnakan teknik penulisan ini ya, maka sedari sekarang, harusnya dari awal perkuliahan ya,
Anda perlu sering-sering ya, membaca skripsi para senior atau buku-buku ilmiah ya, sembari mempelajari teknik menyusun laporan penelitian ilmiah sehingga menjadi menarik ya. Jadi kalau kalian mau meneliti tentang pendidikan Islam, maka bacalah buku-buku pendidikan Islam ya. Baca artikel-artikel tentang pendidikan Islam. Bukan cuma dalam rangka memperoleh teorinya ya, tapi juga dalam rangka mempelajari bagaimana cara menuliskan hasil penelitian kita ya. Baik, Bapak kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di classroom kita ya. Dan jangan lupa nanti ada tugas di classroom, silahkan dikerjakan, dikumpulkan paling lambat hari Minggu ya. Seperti biasa, hari Minggu paling lambat dikumpulkan. Kalau ada yang kurang jelas, lagi-lagi Bapak ingatkan, silahkan bisa ditanyakan ke Bapak ya di Google Classroom atau di kolom komentar. Oke, sekian dari Bapak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat belajar, selamat melakukan penelitian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.